Ternyata inilah hikmahnya kenapa sholat 5 waktu rakaatnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung hikmah yang sangat besar. Namun kadang sebagian manusia tidak mampu untuk memahaminya dan tidak sabar menjalankannya. Tahukah Anda mengapa Allah mewajibkan salat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang berbeda? Salat ibarat kepala manusia. Mustahil manusia bisa hidup tanpa kepala. Begitu juga segala bentuk perbuatan manusia akan sia-sia tanpa disertai salat. Salat adalah inti dari semua ibadah. Salat menjadi ukuran diterima atau tidaknya amal manusia selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, amal seorang hamba yang akan dihisab pertama kali kelak di hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik diterima, maka seluruh amalnya dianggap baik. Namun jika salatnya rusak tidak diterima, maka seluruh amalnya menjadi rusak dan tertolak. Ada hikmah yang sangat besar kenapa Allah mewajibkan salat subuh 2 rakaat, salat zuhur, asar dan isya 4 rakaat, sementara maghrib 3 rakaat. Ulama menjelaskan hikmah tersebut sebagai berikut. Salat subuh hanya 2 rakaat karena pada waktu subuh adalah saat di mana rasa kantuk masih membekas dan badan belum begitu energi karena baru bangun dari tidur. Maka Allah memberikan keringanan untuk salat subuh hanya 2 rakaat saja. Zuhur dan asar masing-masing 4 rakaat karena pada waktu itu umumnya manusia masih semangat, segar dan energik dalam beraktivitas. Maghrib 3 rakaat sebagai bentuk isyarat bahwa maghrib adalah witirnya siang. Sedangkan isya 4 rakaat karena sebagai penambal kekurangan-kekurangan malam dari siang. Selanjutnya rakaat salat hanya 2, 3, dan 4 rakaat, bukan 1 dan 5, karena sebagaimana sayap-sayap malaikat yang juga ada 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan sayap-sayap tersebut, malaikat dapat sampai kepada derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Begitu juga manusia, mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka jika mereka melaksanakan kewajiban salat yang jumlah rakaatnya terdiri dari 2, 3, dan 4. Sementara itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Sulab Al-Munajat menjelaskan hikmah yang berbeda yang ada kaitannya dengan 5 panca indera manusia sebagai berikut. 2 rakaat subuh sebagai bentuk syukur atas indera mulut yang karenanya manusia bisa merasakan 2 hal yang bersifat halus dan kasar, serta untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang datang dari kedua hal tersebut. 4 rakaat salat zuhur sebagai bentuk syukur manusia atas indera penciuman hidung yang dapat mencium bau dari 4 arah. Selain itu 4 rakaat zuhur dijadikan sebagai penutup kesalahan yang datang dari 4 arah tersebut. 4 rakaat salat asar merupakan tanda syukur manusia atas indera pendengaran yang dapat menangkap berbagai jenis suara dari 4 arah. Dan 3 rakaat salat maghrib karena manusia memiliki indera penglihatan yang dengannya dapat melihat yang datang dari 3 arah, depan, kanan, dan kiri. Sedangkan penglihatan ke arah belakang tidak mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian 3 rakaat itu adalah bentuk syukur manusia atas kenikmatan tersebut, sekaligus sebagai penyemangat untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang datang dari 3 arah itu. Adapun 4 rakaat salat isya merujuk pada bentuk syukur manusia atas nikmatnya indera perasa yang dapat merasakan 4 macam rasa, yaitu dingin, panas, pahit, dan manis. Rakaat salat menurut sejarahnya. Sedangkan menurut asal-muasalnya, salat yang 5 itu mengandung hikmah dan memiliki sejarahnya masing-masing. Salat subuh adalah salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. 2 rakaat subuh dijalankan oleh Nabi Adam di bumi setelah diturunkan dari surga. Waktu itu pertama kalinya Nabi Adam melihat kegelapan. Begitu gelapnya sehingga ia merasakan ketakutan yang amat sangat.
Namun kemudian kegelapan itu secara lambat laun mulai sirna, mengusir rasa takut dan perlahan terbitlah terang. Itulah pergantian waktu malam menuju pagi. Oleh karenanya, 2 rakaat subuh dilaksanakan sebagai rasa syukur atas sirnanya kegelapan dan pengharapan atas datangnya kecerahan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang melaksanakan salat zuhur. 4 rakaat zuhur dilaksanakan ketika Allah mengganti Ismail yang tadinya akan disembelih sebagai kurban dengan seekor domba. Ini terjadi tatkala siang hari ketika matahari bergeser sedikit dari titik tengahnya. 4 rakaat itu menunjukkan beberapa perasaan Nabi Ibrahim. 1 rakaat adalah penanda kesyukuran, 1 rakaat karena kegembiraan, 1 rakaat untuk mencari keridhaan Allah, dan 1 rakaat lagi sebagai rasa syukur atas domba pemberian Allah. Riwayat salat asar berhubungan erat dengan Nabi Yunus alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah dari perut ikan Hud. Hud adalah nama ikan yang menelan Nabi Yunus mengarungi lautan. Dikisahkan bahwa bentuk ikan Hud hampir menyerupai burung namun tanpa sayap. Ketika di dalam perut Hud itu, Nabi Yunus alaihissalam merasakan 4 macam kegelapan. Gelap karena kekhawatiran hasya, gelap di dalam air, gelap malam, dan gelap di dalam perut ikan. Demikianlah Nabi Yunus keluar ketika matahari mulai condong ke barat, dan salatlah beliau 4 rakaat sebagai penanda terbebas dari 4 macam kegelapan itu. Sedangkan 3 rakaat salat maghrib mempunyai sejarahnya sendiri yang tidak bisa dilepaskan dari Nabi Isa. Ketika berhasil keluar dari kaumnya di penghujung senja, 3 rakaat sangat bermakna bagi Nabi Isa alaihissalam. 1 rakaat menandai perjuangan beliau menegakkan tauhid dan menafikan semua bentuk sesembahan kecuali Allah. 1 rakaat untuk menafikan hinaan dan tuduhan kaumnya atas ibunya yang melahirkannya tanpa ayah. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa ketuhanan itu hanya milik Allah semata yang Maha Kuasa. Inilah makna 1 rakaat yang terakhir. Dihilangkannya 4 kesedihan yang menimpa Nabi Musa alaihissalam oleh Allah ketika meninggalkan kota Madian menjadi sejarah ditetapkannya salat Isya 4 rakaat. Tercatat 4 kesedihan itu berhubungan dengan istrinya, saudaranya yang bernama Harun, anak-anaknya, dan kesedihan karena kekuasaan Fir'aun. Dan ketika semua kesedihan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, Nabi Musa pun melaksanakan salat 4 rakaat sebagai rasa syukur atas segalanya. Demikianlah semua hikmah yang melatar belakangi 5 salat fardu yang diwajibkan kepada semua orang muslim hingga kini sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi mengapa harus bermalas-malasan dalam salat? Salatlah sebelum disalatkan. Wallahu a'lam bissawab.